Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum sampai pada pasal Al-Hujumul Am. Fadhil ya akhi. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, serangan umum. Akhir dari duel tersebut merupakan awal buruk bagi kaum musyrikin. Mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pimpinan terbaik mereka sekaligus, sehingga menambah keangkaran murkaan mereka dan niat untuk kembali menyerang kaum muslimin secara serempak. Setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Rabb mereka, bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata hanya untuknya, serta bersimpuh merendahkan diri kepadanya, kaum muslimin terus menerima serangan secara bertubi-tubi dari kaum musyrikin, sedang mereka terus berjaga-jaga di posisi mereka dan mempertahankan diri. Akhirnya mereka berhasil menyebabkan kerugian besar terhadap kaum musyrikin seraya mengucap Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Rasulullah SAW bermunajat. Sekembali Rasulullah SAW tadi meluruskan barisan tentaranya, beliau terus bermunajat kepada Allah dan memohon kemenangan yang telah dijanjikannya. Beliau berucap, Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janjinya yang Engkau berikan kepadaku. Hingga tatkala perang telah berkecamuk dengan dahsyat dan hebatnya, bahkan telah mencapai klimaksnya, beliau berdoa lagi, Allahumma in tuhlik hadhil isabata al-yawma la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abada. Ya Allah, jika golongan ini yakni umat Islam dihancurkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah hari ini selama-lamanya. Beliau berdoa dengan bersungguh-sungguh sekali sehingga pakaiannya jatuh dari kedua pundaknya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membenahinya seperti semula seraya berkata, cukup wahai Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabbmu. Akhirnya Allah mewahyukan kepada para malaikatnya sebagaimana dalam firman-Nya, Anni ma'akum fatabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ban. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Surah Al-Anfal ayat 12. Dan Allah mewahyukan kepada nabinya melalui firman-Nya, Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Selanjutnya dengan takdir Allah tabaraka wa taala terjadi peperangan yang telah direncanakan oleh orang-orang musyrik untuk berniat menghancurkan Nabi bersama dengan kaum muslimin. Tapi pada asalnya kanat nihayatu hadil mubarazati bidayati sayyiati binisbati ilal musyrikin. Ini justru merupakan awal mula keburukan, bencana, kerusakan yang menimpa barisan orang-orang musyrik. Dan memang selamanya orang musyrik tidak akan menang melawan orang-orang Islam. Walaupun secara zahir mereka nampak memiliki kekuatan. Karena kebenaran itu ada di pihak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu menjadikan dirimu termasuk golongan orang yang ragu dengan kebenaran. Ketika Fathu Makkah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa qad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang yang benar dan akan sirnalah kebatilan, dan kebatilan itu pasti sirna. Ini janjinya Allah taala. Diawali kerusakan itu 3 orang tokoh perang dari kaum musyrikin itu mati di awal perang. Ditambah lagi dengan 1 orang yang ingin berusaha mendekat menuju ke telaga di mana kaum muslimin membuatnya. Maka Hamzah pun membunuhnya. Maka ini pertanda isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan menang mereka melawan kaum muslimin. Biiznillah. Allah menghendaki hal ini, kata para ulama, di antara hikmahnya muncul kemurkaan pada diri mereka. Dan kita tahu Nabi kita berkata, la taghdab, innal ghadaba minasy syaitan. Jangan engkau gampang memperturutkan kemarahanmu, karena kemarahan itu datangnya dari bisikan syaitan. Apa kaum muslimin tidak boleh marah? Boleh. Marah karena Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara hikmah kenapa Nabi melarang seseorang itu mudah marah, karena marah itu menguras tenaga, menghilangkan akal sehat, mudah untuk dikalahkan. Sebaliknya kaum muslimin Allah kokohkan. Ketika melihat 1 orang kaum muslimin terluka, 2 orang kaum muslimin Allah jadikan kemenangan baginya ketika terjadi awal-awal perang Badar itu, ini menambah ketenangan hati orang beriman. Mereka semakin yakin bahwa mati itu sudah dituliskan, sekalipun berhadapan dengan musuh. Bila Allah tidak menghendaki mereka mati, tidak akan mati. Dan memang Allah menyebutkan likulli ummatin ajal. Tiap umat itu ada ajal batas usia. Dan kaum muslimin meyakini ajal itu ada di tangannya Allah, bukan di tangan musuh. Makanya Anda lihat ketika seorang kesatria muslim yang terluka di medan Badar itu, qaddarallahu wa masyafal, wafatnya bukan di Badar. Wafatnya di perjalanan menuju pulang. Allah menghendaki tidak demikian. Tetapi pertanyaannya apa, dia tidak dapat pahala syahid? Dia dapat pahala syahid karena orang yang mati di medan jihad itu bukan hanya ketika dalam kondisi perang, menuju, berada, dan sepulang darinya dengan sebab peperangan itu dia wafat, insyaallah dia termasuk golongan orang-orang yang syahid. Ikhwati a'azzu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui jumlah kaum musyrikin ketika itu kurang lebih 1000 pasukan atau 1000 orang maksud saya. Sementara kaum muslimin tidak lebih daripada 315 atau 313 atau 312. Banyak versi para ulama menyebut tentang hal ini. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kemenangan, kekalahan itu bagian dari kuasanya Allah. Maka untuk memperoleh kemenangan itu caranya dengan mengikhlaskan ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Kaum muslimin mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah. Bukankah jihad itu ibadah? Maka mereka mengikhlaskan itu untuk Allah, bukan untuk mencari harta rampasan perang, bukan untuk disebut sebagai seorang pahlawan, bukan untuk membela sebuah kabilah atau kesukuan, tapi mereka li'ila kalimatit tauhid la ilaha illallah. Maka Anda lihat mereka mengucapkan ahad, yakni maknanya adalah yang benar ilah itu cuma satu yang patut diibadahi, yaitu Allah. Ini menandakan keikhlasan mereka di dalam beribadah jihad. Dan satu lagi yang paling penting dalam masalah ini adalah turunnya pertolongan Allah itu dengan takarrub kepadanya berupa doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatur barisan, merapikan shaf seperti merapatkan sebuah al-qidah, bulu pada anak panah, serapi-rapinya barisan itu,
sebagaimana barisannya para malaikat di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka Nabi meminta kepada Allah janji yang telah diberikan olehnya untuk nabinya, yaitu pertolongan. Maka ia mengucapkan Allahumma anjiz lima wa'attani, ya Allah, tunaikan untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni ansuduka hadaka wa'daka, aku mengadu, mengiba, meminta kepada engkau wahai Rabbku apa yang telah engkau janjikan, apa yang telah engkau berikan kepadaku berupa janji itu. Dan ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'dallahi haqqa la yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah itu benar, akan ia tunaikan. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Nah, tugas seorang hamba adalah menagih janji Allah dengan cara berdoa. Berdoa dengan adab yang benar. Nah, kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan ini nasihat Nabi kepada kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, merasa yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Bila bertanya kepada engkau hai Muhammad, hamba-hambaku tentang diriku, aku ini dekat. Aku senantiasa mengijabah doanya orang yang mau berdoa kepadaku. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berdoalah menyeru kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Dan ini semua janjinya Allah. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya dalam sebuah riwayat sampai selendangnya itu jatuh. Ini menandakan kesungguhan. Nabi doa itu tidak peduli dengan sekelilingnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan isi hatinya, melafadzkan dengan kesungguh-sungguhan dengan lisannya, dibarengi dengan rasa khauf, perasaan khawatir, dan puncak roja, harapan. Dua hal ini ada pada doa Nabi. Maka lafaz Nabi mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil asabatil yawm la tu'bad. Ya Allah, jika sekumpulan hamba-hambamu yang pada hari ini berperang engkau binasakan, yakni kalau kaum muslimin ini mati semua, maka khawatir tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Allahumma in syi'ta, kalau memang engkau menghendaki lam tu'bad ba'dal yaum, tidak ada yang menyembah engkau pada hari ini, maka tidak akan ada yang menyembah engkau selama-lamanya. Dan ini maksudnya adalah, ini hakmu ya Allah. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'attani, tunaikan untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Berarti Nabi meminta dengan kesungguhan, penuh dengan harapan, dibarengi dengan kekhawatiran. Nabi mengulang-ulang doanya ini. Dan memang kebiasaan Nabi bila berdoa, doa itu diulang-ulang. Teman-teman, ini ingat, sunnah yang sebagian kita lupa tentangnya. Doa itu dibarengi rasa khauf, dikumpulkan rasa roja padanya, dan diulang-ulang permintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya Nabi dan mengulang-ulang doanya ini, beliau tidak menyadari selendangnya itu jatuh, penutup kepalanya itu jatuh. Diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau sekaligus mertua beliau, orang yang beliau cintai dan dia mencintai Rasulullah, sambil berkata, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, sudah cukup, sudah. Maksudnya Abu Bakar, tidak akan mungkin engkau disia-siakan oleh Rabb yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Doamu akan diijabah. Tapi Nabi terus berdoa meminta kepada Allah. Ini faedah bahwa yang bisa memberi kemenangan siapa? Allah. Pelajaran besar kepada kita, Nabi pun memintanya kepada siapa?
Betapa celakanya mereka yang meminta kemenangan kepada Nabi. Betapa celakanya mereka yang mendatangi kubur Nabi minta sebuah kemenangan kepada Nabi. Padahal Nabi ketika perang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid. Nabi SAW serahkan dan sandarkan, yakni tawakal kepada Allah, karena memang Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja seharusnya seorang mukmin itu menyerahkan urusannya, bertawakal. Tidak ada dijumpai dalam kisah itu satu sahabat pun yang memakai jimat, tidak ada. Tidak ada satu sahabat pun yang ketika itu memakai tamaim, entah yang dikalungkan, entah yang digelangkan di lengannya, entah mungkin di bagian pinggangnya. Tidak ada satupun. Mereka benar-benar mengikhlaskan apa yang ada pada mereka dalam ibadah ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu sangat berbeda dengan kondisi orang-orang musyrik. Dengan keangkuhan mereka, kesombongan, kemarahan yang telah dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati mereka. Belum jimat-jimat yang mereka pakai. Mereka menuju medan perang, meletakkan baju perang mereka di sebuah pohon yang dinamakan Dhatu Anwat, berharap dapat keberkahan, ternyata kebinasaan. Maka percayalah teman-teman, kemenangan itu dimulai dengan cara apa? Memurnikan ibadah kepada Allah. Tauhid. Hanya 300, tetapi mereka bertauhid biiznillah, dengan izin Allah. Allah kalahkan yang 1000 orang itu. Dan itu tidak bisa diukur dengan akal manusia. Tidak bisa diukur dengan pola pikir manusia. Karena memang kemenangan itu haknya Allah untuk memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dalam hal ini adalah al-muwahhidun, al-muslimun. Karena nasihat buat saya dan buat teman-teman, bila kita ingin menang, tempuh jalan ini. Tempuh jalan ini. Dakwah dengan penuh kesabaran di atas basirah atau ilmu. Mendakwahkan tentang tauhid dan membenarkan atau mentasbih cara beribadah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangannya tidak akan lama, biiznillah, dengan izin Allah Taala. Kemenangannya tidak akan lama akan datang, biiznillah. Ini sudah terbukti alhamdulillah. Dakwah itu kalau di atas tauhid dan sesuai dengan ajaran sunnah, sedikit demi sedikit berkembang terus. Karena dia cocok dengan fitrahnya. Dan itu tanda-tanda kemenangan biiznillah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat, memerintahkan agar menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ma'akum wasabbitul ladzina amanu, sesungguhnya aku bersama kalian. Ingat, ini dalil menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Ma'iyah, kebersamaan. Tetapi yang patut diingat, kebersamaannya Allah bukan berarti zatnya menyatu dengan hamba. Tidak akan mungkin seperti itu. Karena Allah zat yang maha suci. Sedangkan manusia zat yang penuh dengan perbuatan dosa. Lalu kalau begitu apa maksudnya ma'akum atau kebersamaan itu? Seperti ungkapan kita atau orang-orang yang mengatakan nahnu namsi fil ardi wa nasiru nahnu namsi fil ardi ma'al qamari. Kita berjalan di muka bumi bersama dengan bulan. Pertanyaannya, bulannya di mana? Tapi kemana saja kita berjalan, bulan itu bersama kita. Sahih? Tapi bulannya di mana? Tetap di atas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya Allah bukan di atas. Karena ada kalimat ma'akum artinya bersama dengan hamba. Oh enggak mesti. Kebersamaan tidak mesti zatnya bersama dengan orang yang dia bersama dengannya. Buktinya tadi itu bulan bersama kita, bulannya tetap di atas. Maka Allah tetap berada di atas. Dan Dia menolong nabinya dengan menurunkan malaikat-malaikatnya. Kata Allah, fasabbitul ladzina amanu, bisikkan ke dalam hati mereka sesuatu yang mengokohkan jiwa orang-orang yang beriman. Maka malaikat pun dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi sebab kekokohan imannya orang-orang yang beriman di medan itu.
Jadi yang awalnya seperti kita terangkan di awal perang itu, sebagian kaum muslimin itu kakinya yang bergetar. Karena melihat jumlah pasukan musyrikin itu 3 kali lipat darinya. Dan kita tahu namanya orang kafir, musyrik, nggak punya adab. Ya, seolah-olah beringas, ternyata singa yang ompong. Orang mukmin tidak. Mereka tenang karena mereka tahu mati sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Tinggal mereka akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau na'udzubillahi min dzalik su'ul khatimah. Maka mereka memilih mati di jalan Allah. Husnul khatimah. Allah kokohkan hati orang beriman. Sa'alki fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Dan aku, kata Allah, kelak akan letakkan ke dalam hatinya orang-orang kafir itu ar-ru'bu, rasa gentar. Dan benar, ketika orang-orang kafir itu mau berangkat menuju ke medan Badar, itu sudah terjadi keguncangan dalam hati mereka. Sebagian mereka mengatakan, jangan berangkat, kita nggak mungkin menang melawan Muhammad. Karena mereka yakin berperang melawan orang jujur, nggak pernah dusta, menjaga amanah, nggak pernah khianat, menyambung silaturahim, tidak pernah memutuskannya, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nggak mungkin orang bisa menang melawan orang seperti ini. Karena orang seperti ini dibina, orang seperti ini dibela oleh Zat yang mencipta dan membina alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sudah ketakutan. Begitu berhadapan dengan pasukan kaum muslimin, melihat 3 orang kesatria mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah, semakin membuat gentar. Dan itu cara Allah untuk mengokohkan hatinya orang beriman dan menggentarkan jiwanya orang-orang kafir. Kafir apa non muslim? Apa bedanya kafir sama non muslim? Bedanya istilah kafir itu adalah istilah yang syar'i, istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam sunnahnya Nabi, ditulis oleh para ulama-ulama yang saleh. Nggak ada mereka yang menyebut dengan ghairul mu'min, nggak ada. Nggak ada mereka menyebut ghairul muslim. Antum periksa dalam Quran, nggak ada satu ayat pun yang menyebut ghairul muslim. Yang ada apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Mau pilih mana? Nyebut kafir atau non muslim? Nah, ikhwati, hada ya, dan ini istilah yang Allah sebutkan untuk menggetarkan hati-hati mereka. Dan Allah mewahyukan kepada Rasulnya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Baik, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami akan menurunkan bara bantuan kepada engkau hai Muhammad dengan 1000 orang malaikat. 1000 malaikat itu enggak sama dengan manusia. Nabi SAW ditampakkan oleh Allah Ta'ala beberapa jenis malaikat. Ada di antara malaikat itu, dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahwa wajahnya seperti singa. Benar-benar wajah seperti singa. Antum berhadapan dengan singa, tersenyum atau gemetar? Dan ini malaikatnya Allah Ta'ala. Bahkan Nabi ditampakkan oleh Allah bentuk aslinya malaikat Jibril, memiliki 600 sayap. Sementara kata Nabi, satu sayapnya itu kalau diletakkan di dunia tertutup ufuk ke ufuk. Itu satu malaikat. Yang diturunkan berapa ini? 1000 malaikat. Maka dalam riwayat yang sahih, orang-orang musyrikin itu melihat sepasukan manusia, sepasukan makhluk berwarna putih berbaris dengan rapi sampai mengeluarkan debu yang berterbangan. Maka membuat orang musyrikin itu lari tunggang-langgang. Biidznillah, dengan izin Allah. Tapi ini bukan dalil untuk minta tolong kepada siapa? Malaikat. Kita nggak boleh minta tolong sama malaikat. Minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukan dalil ilmu putih itu ilmunya malaikat, enggak ada. Ilmu putih ilmu sihir itu, alhamdulillah. Mau putih mau hitam sama-sama sihir, haram dalam Islam.
Dan ini juga menjadi hujah bagi kita, ikhwati a'azani wa iyyakum. Kadang Allah tampakkan yang gaib itu kepada seseorang dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan berbagai macam hikmah. Karena memang pada asalnya kan malaikat itu gaib, tapi dalam keadaan tertentu Allah tampakkan, tidak dalam rupa yang aslinya. Seperti malaikat Jibril, beberapa kali Allah tampakkan kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya dalam bentuk apa? Manusia. Ingat hadis Jibril ya kawan? Hadisnya siapa? Umar bin Khattab tentang rukun Islam, rukun iman, dan tanda-tanda apa? Kiamat serta ihsan. Dia datang dalam bentuk manusia. Dan dari ini juga menunjukkan ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, tiap-tiap orang yang beriman Allah tidak akan telantarkan mereka. Bahkan Nabi mengatakan ma minkum illa wukila alaihi minal malaikati wal jan. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan padanya ada wakil-wakil dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Antum jangan mikir kayak apa bentuknya, wallahu alam. Adapun yang dikhayalkan oleh orang bentuk malaikatnya pakai sayap kecil di sebelah kanan pundak, ada apa namanya? Cahayanya di atas, sedangkan jinnya pegang trisula warnanya merah, itu bohong. Gitu. Karena yang gaib nggak bisa digambarkan seperti itu. Tapi kita meyakini bahwa memang malaikat punya sayap dan jin punya apa? Macam-macam kan bentuknya jin. Salah satunya jin itu yang paling terkenal memiliki apa? Ekor dan apa? Tanduk. Makanya jin itu paling tepat nyebutnya seorang jin atau seekor jin. Ya, antum lebih tahu tentang masalah ini. Ada ya ikhwati asalamualaikum. Nah, kembali kepada pembahasan. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu bahwa Allah akan memenangkan mereka dengan menurunkan malaikat yang membantu mereka. Murdifina. Anam radifalakum. Yani mereka akan menyokong, mendukung bersama pasukannya kaum muslimin. Maka hati Nabi ketika itu pun tenang. Janji Allah pun tertunaikan. Orang-orang musyrik itu lari tunggang-langgang. Di antara mereka pembesar-pembesarnya mati. Yang dulu mencela Nabi, memaki Nabi, mati semuanya. Termasuk Abu Jahal. Ditanam ke dalam sebuah kubangan atau sumur yang ada di Badar. Mereka mati, dimasukkan jadi satu ke dalam lubang Badar yang ada ketika itu. Ditutup sambil Nabi mengatakan, apakah kalian dapati janji Tuhan-Tuhan kalian? Maka Umar berkata, apakah mereka mendengarkan ucapanmu, hai Muhammad? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian tidak lebih dengar dibandingkan mereka, karena ini mukjizatnya Nabi. Kehendaknya Allah Ta'ala. Mereka mendengar ucapannya siapa? Nabi. Apa kalian dapati janji-janji Rabb kalian? Dan ini menunjukkan bukti apa ya kawan? Tidak ada kemuliaan bagi orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak ada kemuliaannya. Semasa hidupnya mereka bukan orang yang mulia, kematiannya pun bukan golongan yang patut dimuliakan. Tapi ini bukan berarti menjadikan orang Islam bersikap apa? Kasar, sama sekali tidak. Islam asalnya adalah orang yang bersifat lemah lembut. Maka bukti sejarah menunjukkan tidak ada sebuah negeri di mana Islam berkuasa dan tegakkan hukum-hukumnya kemudian orang-orang kafir didolimi. Nggak ada. Nggak akan pernah Anda jumpai dalam sejarah negeri di mana kaum muslimin berkuasa dan menegakkan hukum Allah kemudian orang kafirnya didolimi. Nggak ada. Tapi sebaliknya, ketika Islam itu berada di sebuah negeri di mana kekafiran berkuasa selalu didolimi. Oleh? Oh, didolimi. Maka soal itu ikhwati asalamualaikum, ini mengingatkan kepada kita, orang kafir nggak mungkin cinta sama orang Islam. Abadan selamanya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha kepadamu selamanya Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran agama mereka. Maka mereka tidak punya kemuliaan. Kemuliaan itu ada pada Islam. Bila ini sudah kita ketahui, akhi fillah, usikum wa nafsi, aku nasihatkan diriku dan kepada kalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang Islam ini. Perjuangkan Islam ini. Jangan gadaikan dengan sesuatu yang bersifat sementara dari dunia.
Bila Allah takdirkan kita muslim, tidak punya harta karena kemiskinan, tidak perlu rugi dan tidak perlu merasa bersedih hati. Karena Nabi pun orang yang meminta kepada Allah dibangkitkan dengan rombongan orang-orang miskin. Kita hari ini kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, penyakit yang gak sembuh-sembuh, tapi kita beragama dengan agama Islam. Jangan bersedih hati karena penyakit itu menghapuskan dosa-dosa kita masa kita. Keadaan orang beriman itu baik. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan insyaallah akan ada pertolongan Allah. Insyaallah akan ada pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Suriah. Insyaallah akan datang pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Filistin. Insyaallah akan datang pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Yaman. Untuk semua kaum mukminin di atas tauhid dan sunnah akan datang pertolongan mereka. Kita doakan mereka. Kita munajatkan kepada Allah Ta'ala siang dan malamnya dalam sujud kita, karena Allah sekali-kali tidak pernah menyelisihi janjinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Masih ada waktu? Ini ada curahan hati nih kan. Ustadz, anak ikhwan yang ingin sekali menikah dan kemarin anak sudah dapat akhwat. Dapat, Masya Allah. Dan merasa cocok dengannya, berasal dari sebuah tempat di Jawa Timur, dan kemarin anak dari tempatnya untuk bertemu orang tuanya sekaligus melihat atau nadur akhwatnya. Alhamdulillah orang tuanya setuju. Tapi dengan catatan anak harus pindah ke negeri tempat dia berada di Jawa. Pindah ke tempat perempuan tersebut. Dan kemarin anak ke sana sendirian dan dari pihak keluarga perempuan juga mau. Antum panjang banget ini kan. Pertanyaannya apa? Jadi gimana ini Ustadz? Mohon bantuan dan nasihat anak harus berbuat apa? Maksudnya alasan orang tuanya meminta anak tetap tinggal di Jawa karena kalau setelah menikah kami kembali ke Balikpapan, kendalanya jaraknya terlalu jauh. Pulau Jawa dekat sekarang alhamdulillah. Antum nggak usah khawatir. Balikpapan dengan Jawa itu dekat. Balikpapan Madinah aja dekat. Apalagi cuma Jawa dekat. Apalagi orang yang sedang jatuh cinta karena Allah, lebih dekat lagi. Insyaallah. Jadi apa yang harus anda lakukan? Antum nikahi segera. Antum datang. Antum datang kepadanya, antum lamar dia, antum segera akad nikah dengannya. Bikin walimah yang antum mampu dan sederhana. Kemudian apa yang harus anda lakukan? Apakah anda harus pindah? Karena ini orang tua istrinya, orang tua istri anda, dan dia berharap anaknya bisa berbakti kepadanya. Pelan-pelan tinggal dahulu di rumahnya. Berikan pengertian kepada kedua orang tuanya bahwa jarak tidak akan menjadi sebab kebaikan terputus. Berikan kepadanya janji yang baik. InsyaAllah kalau ada apa-apa segera pulang. Balikpapan tidak jauh dari mana? Jawa insyaAllah. Ya kan ya. Kalau antum nggak dapat pesawat, nggak dapat kapal, kan antum sedang jatuh cinta. Antum berenang, nggak apa-apa ya. Aduh, InsyaAllah. Cari lainnya atau enggak usah cari yang lain. Ini antum sudah cocok, antum sudah istiqorah, antum nikah dengan dia segera. Bismillah. Kalau enggak mau dibawa ke Balikpapan, ada masalah, khair insyaallah. Antum masih bisa dapat yang kedua, ketiga dan keempat. Orang tua saya sudah meninggal, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Bila kita melakukan amal soleh, apakah beliau juga mendapatkan pahala? Iya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan diberikan ganjaran kecuali apa yang telah dia usahakan di dunia. Dan Nabi mengatakan anak adalah usahanya orang tua. Maka bila anak itu berbuat kebaikan, orang tuanya dapat pahala. Anak itu sedekah didapatkan untuk orang tuanya. Haji dan umrah didapatkan juga untuk orang tuanya. Semua kebaikan yang dia kerjakan orang tuanya mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau melakukan dosa? Oh tidak. Ini indahnya Islam. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Beban dosa tidak akan ditimpakan kepada orang lain, tetapi kepada pelakunya. Kalau anaknya berbuat maksiat, orang tuanya enggak dapat dosa, kecuali kemaksiatan yang diajarkan oleh orang tua. Maka orang tuanya menanggung dosanya. Wallahu a'lam bishawab.
ana mengajar tahsin ummahat dan anak kecil. Salahkah ana jika ditanya tarif untuk mengajar? Ana bilang seikhlasnya saja. Apakah salah kalau orang berkata berapa tarif mengajarnya? Maka dijawab dengan seikhlasnya. Ya, tidak salah. Tidak mengapa seseorang mengatakan ya terserah Anda, diberi alhamdulillah, enggak diberi juga alhamdulillah. Karena mengajarkan Quran itu yang diharapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mengatakan, "Oh, saya mau ngajar kalau diberi sekian." Ini enggak diperbolehkan. Kita dilarang untuk melakukan hal itu karena memperkaya diri dengan Al-Qur'an tidak diperbolehkan. Kita belajar Quran gratis, masa kita ngajarkan Quran minta bayaran? Enggak pantas lah, alhamdulillah. Apakah kita dulu belajar Quran dengan cara membayarkan? Juga tidak. Allah yang mengajarkan kita Al-Quran. Allamahul bayan. Ilmunya dari Allah Ta'ala. Kalau kita diberi sesuatu diterima, kalau tidak, enggak ada masalah. Kita enggak akan mati hanya gara-gara enggak dibayar membaca Al-Quran, insyaallah Ta'ala. Bagaimana hukum qari yang mengisi acara tapi dibayar? Kalau dia mau membaca Quran karena sebab dibayar, ya haram hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh. Islam melarang menjadikan Quran sebagai alat untuk mencari apa? Nafkah. Quran untuk didakwahkan. Tapi kalau seandainya dia disuruh baca, antum memanggil orang, akhi sini, anak kepingin dengar bacaan Quran. Lalu antum baca, antum dapat faedah dari bacaan itu, merasa tenang, faham maknanya. Ketika orang itu mau pergi, ini hadiah buat Anda. Boleh, enggak ada masalah. Manggil orang untuk membacakan Quran kepada dirinya boleh. Makanya Nabi berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, wahai ibn Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah, haruskah aku bacakan kepada engkau padahal Quran diturunkan kepada engkau? Kata Nabi, aku ingin dari orang lain, mendengar bacaan dari orang lain. Maka Abdullah membaca surat An-Nisa sampai kepada kalimat wajidna bika ala haula'i syahida. Maka Nabi mengatakan hasbuk. Lalu kata Abdullah, aku lihat Nabi, ternyata jenggotnya sudah basah dengan air mata. Berarti kita boleh manggil orang suruh membaca Al-Quran. Dan ini termasuk sunnah yang dilupakan. Antum punya anak, saya punya anak, kita punya keturunan yang bisa baca Al-Quran. Kenapa tidak panggil mereka, nak sini nak, duduk, ayah ingin dengar bacaan Quran. Itu obat buat kita. Jangan murotal terus. Yang pakai apa namanya? Rekaman. Mau anak kita dipanggil, istri kita. Antum menikahi istri antum salah satunya kenapa? Agamanya toh? Berarti dia pintar baca Quran. Ya udah, kalau dia sudah pintar baca Quran, antum minta bacakan dia Quran tiap malam. Kalau pas ada jinnya kan bermanfaat. Jadi apa? Hilang biiznillah. Kalau tidak maka menambah keimanan. Idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Wallahu alam. Apa hukumnya memotong rambut bagi ikhwan? Semacam potongan rambut prajurit atau tentara dan tapi bukan tentara. Ya kan ini perkara yang sifatnya mubah. Bukan tentara mau motong rambut tentara. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Antum bukan pejabat, potongan rambutnya kayak pejabat juga boleh, enggak ada masalah. Karena ini perkara yang sifatnya mubah. Al aslu fil adati ibah. Hukum asalnya segala sesuatu itu yang sifatnya adat istiadat mubah. Keduniaan kan mubah. Kecuali cukuran qaz'un atau qazi atau qaza, cukur qaza. Dicukur atasnya, belakangnya dibiarkan panjang. Itu enggak boleh. Atau dihabiskan kanan dan kirinya, di tengahnya dibiarkan berdiri. Atau dihabiskan belakangnya, depannya dikasih apa namanya itu? Kuncung atau jambul. Nah itu nggak boleh, karena qaza. Tapi kalau dirapikan, semua dicukur, cuman di sini lebih tipis lah, nggak sampai kepada perkara yang haram. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah benar jika wanita yang sudah menopause diperbolehkan untuk tidak menutup aurat? Nggak benar. Kalau wanita menopause itu masih punya syahwat dan juga bisa menjadi sebab lelaki bersyahwat, nggak boleh. Yang diperbolehkan oleh syariat itu ketika wanita itu sudah tidak lagi tertarik dan tidak bisa menarik. Paham maksudnya, kawan? Dia tidak menarik laki-laki. Kalau dia di pinggir jalan mau nyebrang, antum nggak memandang dia lagi. Paham maksud saya? Dan dia sudah nggak tertarik lagi dengan laki-laki. Maka ada ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Tetapi jika dia menutup auratnya, itu yang dianjurkan oleh syariat. Jadi kalau menopause, biasanya menopause wanita berapa usianya? Berapa teman-teman biasanya?
45 atau 50 ya? 50 tahun misalnya. Monopause 50 tahun. Masih cantik enggak? Hah? Antum lah yang tahu Levan ya. Ya, kalau sudah 90 tahun ya mungkin sudah tidak menarik, wallahu a'lam. Terakhir Ustadz, ana mohon didoakan semoga keluarga pun selalu dalam hubungan suami istri. Dalam kurung kami diambang pisah. Ya akhi, kami katakan banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ketika ujian itu datang menandakan bahwa kita ditegur oleh Allah. Kita punya salah. Kedua, coba semakin berbakti kepada orang tua. Karena kadang-kadang ujian datang berat itu karena kita tidak pandai berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketiga, belajar mengakui kesalahan. Setelah itu saya doakan mudah-mudahan Allah menjaga kalian berdua, menjaga kita semua, merekatkan hubungan rumah tangga kita sampai kita bisa bertemu dengan pasangan hidup kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.